Konfederasi Serikat Pekerja Peta Nusantara untuk menempatkan nomor 34. Berikutnya untuk pembicara yang ketiga, mari kita persilakan Bapak Suhartoyo SHMH selaku dosen hukum administrasi negara Undip. Untuk Bapak Suhartoyo, waktu dan kita persilakan. Ada mungkin ratusan kali Pak seluruh Indonesia dari organisasi atau serikat buruh, baik di tingkat nasional, di tingkat regional maupun di tingkat perusahaan. Tapi sebenarnya yang kemudian menjadi masalah utama yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh per hari ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Di tengah mungkin zaman sudah berubah, akses teknologi, akses informasi dan lain sebagainya, itu gimana Pak? Mohon. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan dialog ketenagakerjaan ini memang sangat menyenangkan sebenarnya, meskipun tidak akan ada hentinya. Kita bayangkan kalau tadi disinggung kaitannya dengan May Day itu dari abad yang sebelumnya sampai dengan sekarang itu ratusan tahun kan itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang tadi disampaikan. Kalau jumlah serikat pekerja memang banyak karena Undang-Undang 21 tahun 2000 itu mengatur kebebasan berserikat. Bayangkan 10 orang saja di dalam sebuah perusahaan bisa mendirikan sebuah serikat pekerja. Kalau kita membayangkan di dalam perusahaan ada 1000 pekerja, maka sebenarnya bisa saja 100 serikat pekerja ya, bisa 110 serikat pekerja lebih kan itu. Nah, tapi ini ada hal-hal yang tentu kita cermati juga, bahwa kalau kita berbicara tentang apa yang dilakukan serikat pekerja sebenarnya hampir rata-rata sama. Kami yang ada di sini dari serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kota Semarang, ada puluhan, kalau dalam verifikasi oleh Disnaker ada puluhan serikat pekerja yang ada di Kota Semarang. Secara umum visi dan misi hampir rata-rata sama. Hanya tadi yang kalau ditanyakan kaitannya dengan dinamika apa, persoalan apa yang dihadapi. Sesungguhnya kemarin pada saat May Day yang dilakukan sebagai Hari Buruh Internasional di masing-masing daerah, masing-masing kota, kabupaten, provinsi tengah mengadakan kegiatan May Day dengan beraneka ragam kegiatan. Tetapi ada hal-hal yang kemarin sempat disuarakan oleh kawan-kawan yang hadir di sini, rata-rata semua melakukan aksi, rata-rata semua menyuarakan beberapa permasalahan isu-isu ketenagakerjaan. Yang pertama tentunya di Indonesia ini kan permasalahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya itu kan dipaksakan oleh pemerintah. Bayangkan di Indonesia itu sebelumnya tidak pernah mengenal undang-undang dengan sistem Omnibus Law, gitu ya. Jadi dipaksakan supaya ada undang-undang yang seperti di negara yang lain. Sementara ketika permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dilakukan uji formil dengan kawan-kawan termasuk Mas Tatang ini, kalau saya menyebut Mas Tatang ini, Mas Tatang melakukan uji formil di MK, ternyata dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah, yang disahkan oleh DPR RI, yang di situ dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dipaksakan, bukannya kemudian diperbaiki selama 2 tahun atau keinginan dari kita semuanya akan dicabut. Bukan itu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi justru membuat Perpu. Nah, Perpu itu juga tidak lebih baik daripada Undang-Undang 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional. Dan bahkan pada saat Perpu nomor 2 digulirkan, disampaikan ke DPR RI, kemudian menjadi Undang-Undang nomor 6. Nah, jadi proses pembentukan undang-undang yang ada di negara Indonesia ini memang tidak mau mengakomodir kepentingan dari pekerja buruh. Semua mengakomodir kepentingan dari penguasa dan pengusaha. Itu real. Kenyataan pada saat dulu tahun 2020 Serikat Pekerja Serikat Buruh menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang dampaknya nyata.
Banyak pekerja yang mudah sekali di PHK dan PHK-nya mendapatkan pesangon yang lebih rendah. Orang yang di efisiensi yang dulu mendapatkan 2 kali ketentuan undang-undang sekarang 0,5. Bahkan praktek outsourcing, praktek kontrak semakin merajalela dan tidak semakin jelas bagaimana keberlangsungan hidup bagi pekerja buruh, anak pekerja anak buruh untuk selanjutnya termasuk mahasiswa. Karena mahasiswa harapannya menjadi pengusaha, tapi tidak semuanya menjadi pengusaha. Bisa saja menjadi buruh seperti saya kan itu. Syukur menjadi serikat pekerja aktivis kan itu. Jadi pembentukan undang-undang yang ada di negara Indonesia ini memang tidak mau mengakomodir kepentingan dari pekerja buruh. Semua mengakomodir kepentingan dari penguasa dan pengusaha. Itu real. Kenyataan pada saat dulu tahun 2020 Serikat Pekerja Serikat Buruh menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang dampaknya nyata. Banyak pekerja yang mudah sekali di PHK dan PHK-nya mendapatkan pesangon yang lebih rendah. Orang yang di efisiensi yang dulu mendapatkan 2 kali ketentuan undang-undang sekarang 0,5. Bahkan praktek outsourcing, praktek kontrak semakin merajalela dan tidak semakin jelas bagaimana keberlangsungan hidup bagi pekerja buruh, anak pekerja anak buruh untuk selanjutnya termasuk mahasiswa. Karena mahasiswa harapannya menjadi pengusaha, tapi tidak semuanya menjadi pengusaha. Bisa saja menjadi buruh seperti saya.